Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, kami dari perusahaan PT Maju Mapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi XR yang telah kami kembangkan. Pada studi kasus ini, perusahaan masih mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan XR, seperti data karyawan yang belum terintegrasi, proses rekrutmen manual, payroll, evaluasi kinerja, kemudian ada data analitik. Karena itu, XR penting untuk membantu perusahaan mengelola seluruh proses XR dalam satu sistem yang lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Sistem yang kami kembangkan memiliki beberapa fitur utama seperti manajemen data karyawan, absensi, payroll, evaluasi kinerja, dan dashboard analitik. Dengan adanya sistem ini, proses XR sebelumnya manual dapat dilakukan secara digital sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan data. Nah, di sistem kami sudah memiliki database, namun masih menggunakan database lokal. Nah, database lokal tersebut kami manfaatkan dari Android Studio, di mana Android Studio memiliki database inspection yang dimana bisa digunakan untuk menggunakan database mobile app. Jadi kami sambungkan ke dalam fitur tersebut, di mana apabila nanti kita mendaftarkan akun, nanti otomatis sudah masuk ke database tersebut. Jadi cara mengeceknya kita masuk ke database inspection, kemudian nanti di situ ada tabel dari database yang telah kita buat. Seperti itu teman-teman. Oke, bersama saya Muhammad Taufik Hidayat. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi baris dari tim kita. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Di sini akan disematkan selamat datang. Nah, di sini user dapat login menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar. Dan apabila user belum punya akun, di sini kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Ya, yang pertama di sini tertera belum punya akun, silahkan daftar. Oke, kita buka. Lalu di sini user diminta untuk mengisi nama lengkap. Di sini kita isikan nama, contoh saja Rindapan. Oke, dan lanjut kita ke email. Emailnya mungkin bisa kita atur terlebih dahulu karena ini contoh rindapan123@gmail.com. Oke, dengan kata sandi 1234 dapat 5678. Oke, daftar. Setelah kita daftar, kita akan dialihkan kembali ke halaman login yang pertama. Di sini kita tinggal memasukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, setelah kita berhasil login, di sini kita akan dihadapkan dengan dashboard utama. Di dalam sini kita bisa dijelaskan jadwal kerjanya, yaitu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di sini kita bisa check in untuk absensi. Nah, lalu di aksi cepat ini terdapat fitur payroll, hadir, telat, pending, koreksi, laporan, HREI, dan rekrutmen. Di sini juga ditampilkan riwayat kehadiran terbaru. Nah, pada footer itu ada fitur room, absensi, approval, karyawan, setelan, dan profile. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Yang pertama, payroll. Fitur ini berfungsi untuk mengotomatisasi perhitungan gaji karyawan secara sistematis. Dengan aggregasi data yang akurat, risiko kesalahan perhitungan manual dapat diminimalisir secara signifikan. Yang kedua, fitur hadir. Nah, menu ini memberikan visualisasi data secara real time mengenai jumlah karyawan yang pernah masuk kerja pada hari tersebut. Selanjutnya, fitur telat. Fitur ini secara otomatis mencatat dan menampilkan jumlah karyawan yang melakukan presensi melebihi jadwal yang ditentukan. Ini memudahkan manajemen dalam memantau tingkat kedisiplinan. Berikutnya, fitur pending. Bagian ini berfungsi untuk mengelola permohonan karyawan
yang memerlukan persetujuan admin seperti pengajuan cuti, lembur, dan izin agar dapat segera diproses dan tidak terabaikan. Ya, berikutnya ada fitur koreksi. Ya, fitur ini disediakan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan data presensi jika terjadi kendala di lapangan, sehingga data tetap valid dan transparan. Terus berikutnya ada fitur laporan. Nah, menu ini digunakan untuk menghasilkan rekapitulasi data SPM secara otomatis. Terus yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi kepala bagi pihak manajemen. Kemudian fitur HR AI. Ini adalah fitur inovatif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis tren data karyawan, seperti prediksi performa atau analisis kebutuhan pelatihan secara lebih cerdas. Selanjutnya, rekrutmen. Fitur ini berfungsi untuk mengelola seluruh alur penerimaan karyawan baru, mulai dari pendaftaran hingga tahap seleksi, dalam satu sistem yang terpadu. Karena masalah di perusahaan hanya berfokus pada rekrut payroll, HRAI, dan juga rekrutmen, maka kami akan fokus ke tiga level tersebut. Selanjutnya, dapat fitur payroll atau penggajian. Pada fitur ini, sistem dapat menghitung gaji karyawan berdasarkan data absensi dan jabatan. Dengan adanya fitur ini, kesalahan perhitungan gaji dapat dikurangi karena proses dilakukan secara otomatis oleh sistem. Ya, berikutnya saya pesannya akan menjelaskan tentang fitur AI Analytics. Di dalam fitur AI Analytics ini bisa memprediksi employee absensi. Di sini analisis AI bisa memprediksi resiko pengambilan gaji karyawan berdasarkan pola kehadiran dan juga performa karyawan. Dan juga ada grafik tren performa karyawan ataupun grafik kehadiran karyawan. Biasanya juga bisa melihat ada grafiknya apakah terlihatnya. Dan juga contoh perhitungan apa yang singkat. Nah, disini contoh perhitungannya itu dengan rumus karyawan desain dibagi total karyawan dikali 100 misalnya. Desain bulan ini ada 2 orang, terus total karyawan hari ini ada 50 orang. Nah, maka anggaran singkatnya sama dengan 2 dibagi 50 dikali 100. Nah, hasilnya jadi 4%. Nah, AI Analytics Integration ini, sistem ini bisa terintegrasi dengan sistem pembelajaran untuk memberikan pengawasan pengembangan tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, kita lanjut ke fitur rekrutmen karyawan. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini akan ditampilkan halaman rekrutmen karyawan. Di sini kita bisa menambahkan calon karyawan berupa nama lengkap, email, dan posisi yang akan dilamar. Nah, di bawah sini juga ditampilkan daftar kandidat yang aktif atau yang sudah kita daftarkan. Contoh, ketika kita ingin menambahkan calon karyawan, di sini kita mengisi nama lengkap terlebih dahulu. Kita isikan Anissa, lalu dengan email anissa2@gmail.com. Untuk posisi yang dilamar development. Oke, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, itu nanti sudah akan terisi di dalam database kita dan akan ditampilkan dalam daftar kandidat di bawah ini. Oke, kita balik ke dashboard utama. Di sini ditampilkan riwayat kehadiran terbaru dari beberapa karyawan kita. Di sini ada yang namanya didapat. Kita klik. Nah, di sini kita bisa dialihkan ke edit karyawannya. Di sini kita bisa mengganti nama lengkapnya atau departemennya dan status aktif karyawannya. Contoh, kita bisa diisikan statusnya aktif, izin ataupun cuti. Di sini kita bisa mengupdate data atau bahkan kita bisa menghapus data karyawan tersebut. Sebagai penutup, selama proses pengembangan aplikasi XR ini, kami menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam proses integrasi antar fitur,
pengelolaan database, pembagian tugas dalam tim, pemrograman kode, dan membuat tampilan UI UX-nya. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan pengembangan tersebut, kami berharap sistem XR dapat menjadi solusi yang lebih lengkap dan efektif bagi perusahaan. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.